Di usia 7 tahun, Nur dijanjikan almarhum bapak dijadikan istrinya iblis. Shalom para penonton setia channel SMTV dimanapun kalian berada. Sebelum kalian tonton video ini, kalian harus lakukan ini, yaitu subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saya Pastor Demelin Kueso di channel SMTV. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan luar biasa oleh bimbingan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menghadirkan sebuah kesaksian nyata dari seorang ibu muda yang berasal dari Kalimantan. Dia adalah anak rohani saya, dia juga adalah anak angkat saya. Dan melalui bimbingan yang kami lakukan bersama istri, sehingga anak rohani kami ini yang sering kami panggil, yang sering kami kenal, nama hari-harinya adalah Nur, dan akhirnya dia bertobat mengenal Tuhan, dan kerinduannya saat ini adalah ingin melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya sebetulnya rindu sekali dan terus berbicara kepada Bapak Ibu dalam hal kebenaran. Tetapi sebelum saya lanjut untuk menyampaikan beberapa hal tentang kesaksian ini, didasari dengan beberapa ayat firman Tuhan yang dapat meneguhkan, menguatkan bagi kita semua yang menonton, baik orang-orang yang punya kisah hidupnya sama seperti Nur Jani ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah setiap Bapak Ibu yang menonton video kesaksian ini, dan biarlah terjadi sebuah pertobatan. Dan saya mempersilakan kepada Bapak Ibu untuk menyaksikan video ini. Hai, salam. Mereka cerita tentang perjalanan hidup Nur ya. Gimana Nur bisa ketemu Tuhan melalui sosok Pak Pendeta bernama Pito, dan juga pendeta Demelin Kueso, di mana Nur diangkat sebagai anaknya. Di usia 7 tahun, Nur dijanjikan almarhum bapak dijadikan istrinya iblis ya. Ini suatu hal yang sangat mengejutkan buat Nur. Perjalanan hidup Nur itu sangat panjang, dan Nur ingin keluar ya dari semua itu. Dan di usia 14 tahun Nur dijodohkan sama almarhum bapak kepada seorang lelaki yang tidak dikenal dan tidak tahu asal usulnya. Dan Nur masuk pergaulan bebas ya, seks bebas, dan juga minum, mabuk-mabukan, rokok. Itu udah jadi makanan favorit ya waktu dulu. Sekarang puji Tuhan udah enggak lagi. Dan video kesaksian ini akan Nur kirim kepada Pak angkat Nur yang bernama Pendeta Dem. Nur bahagia bisa berjumpa dengan Tuhan di usia di tahun 2019
Nur memutuskan untuk menikah. Di saat itu bapak udah nggak bisa jalan ya, bapak udah lumpuh. Ya, walaupun perjalanan hidup Nur sangat buruk dan sangat jelek, tapi Nur percaya itu semua rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah Bapak Ibu menyaksikan kesaksian ini sungguh luar biasa. Kesaksiannya sungguh luar biasa. Ketika saya mendengar rekaman video ini yang dikirim oleh anak rohani saya ini, dan saya sangat diberkati karena dari sejak usia 7 tahun ternyata ayahnya sudah menjanjikan bahwa ia akan menjadi seorang istrinya iblis. Sehingga di usia 14 tahun, kalau tidak salah dalam kesaksian ini, dia menikah seorang bapak yang usianya cukup tua dari dia. Dan bapak ini ternyata dia punya ilmu yang luar biasa. Dan dia ternyata tidak hanya menemukan kebahagiaan dalam pernikahan dengan bapak tua ini, melainkan dia mengalami sebuah kegelapan yang sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya ingin membacakan 2 ayat firman Tuhan yang saya yakin ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu mungkin sudah baca, dengar. Tapi hari ini saya akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bapak Ibu, dalam pembacaan ini, kalau kita membaca, setelah kita membaca tadi dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, ada 3 hal yang kita temukan tentang siapa itu iblis. Dikatakan bahwa iblis itu adalah pembunuh. Dengarkan baik-baik, bahwa iblis itu adalah pembunuh. Iblis punya cara, iblis punya metode untuk membunuh segala hasrat orang-orang yang ada di bumi ini, supaya orang-orang yang demikian tidak akan punya hasrat untuk mencari Tuhan. Karena iblis mau orang-orang yang demikian mengalami kematian yang sama dalam hukuman yang kekal. Karena itu dikatakan iblis adalah pembunuh. Iblis tahu bahwa akhir daripada hidupnya adalah ia harus mati dalam penghukuman yang kekal menurut kehendak Allah Bapa di sorga, menurut kehendak Tuhan. Dia adalah pembunuh. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu, dia adalah pembunuh. Jika saudara cara iblis yang sedang membunuh orang-orang di dunia ini, termasuk narkoba, termasuk seks bebas. Setelah melakukan seks bebas, aborsi yang dilakukan, digugurkan janin, ya, perceraian, kemabukan, pesta pora, perpecahan di dalam gereja, perpecahan dalam pelayanan, kebencian, dendam, itu adalah merupakan tipu muslihat iblis yang diarahkan kepada semua orang agar orang-orang mengalami kematian. Sekali lagi saya katakan bahwa iblis adalah pembunuh. Yohanes 10 ayat 10a dikatakan, iblis datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan.
pastikan bahwa hidup kita tidak akan dicuri oleh iblis. Hidup kita tidak akan dibelenggu oleh iblis. Hidup kita tidak akan terseret oleh iblis. Kalau hidup kita diseret dan dibelenggu, maka kita akan mengalami kematian. Dan itu adalah tipu muslihat iblis yang hari-hari ini begitu kencang, begitu keras, dan begitu giat diarahkan kepada keluarga-keluarga, kepala keluarga, kepada istri-istri, kepada generasi-generasi muda. Karena iblis punya tujuan cuma satu, kematian. Karena itu dikatakan dia adalah pembunuh. Seringkali pembunuh itu mainnya cantik. Pembunuh itu skillnya cantik. Karena itu kita harus peka. Amsal mengatakan, ada orang yang menyangka jalan lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju kematian. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 ini dikatakan juga bahwa iblis tidak punya kebenaran. Iblis tidak memiliki kebenaran. Dengarkan baik-baik. Yang punya kebenaran hanyalah Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Yohanes 14 ayat 6. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah jalan kebenaran dan hidup. Sesungguhnya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu keluar dan sumbernya dari Yesus. Dan Yesus berkata, itu adalah kebenaran dari Bapa. Nama Yesus diberikan oleh Bapa di sorga ketika dia datang ke dunia sebagai anak Allah, sebagai anak Bapa di sorga, sebagai anak satu-satunya, anak tunggal Bapa. Karena itu dia diberi nama Yesus yang artinya penyelamat. Siapakah yang Yesus selamatkan? Adalah saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita yang seharusnya mati oleh pelanggaran dosa, kita dihidupkan oleh kebenaran. Sebab itu tidak ada seorang pun memberi hidupnya mati di atas kayu salib. Yesus berinkarnasi sebagai manusia. Dia menjelma menjadi manusia dan dia membuktikan ketuhanannya, kealahannya pada waktu ia bangkit dari antara orang. Sebab tidak ada satupun manusia di bumi ini yang mati dan bangkit. Hanya Yesus yang mati dan bangkit. Disaksikan oleh murid-murid dan orang-orang percaya. Di mana Yesus menjumpai mereka sedang mengalami ketakutan dan berdoa di Galilea. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di luar daripada Yesus tidak ada kebenaran. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, iblis adalah bapa segala pendusta. Karena iblis tidak punya kebenaran. Iblis bukanlah kebenaran itu. Karena itu iblis berkata, bukan menurut kebenaran, tapi menurut kehendaknya sendiri. Dan kehendaknya itu adalah dusta. Buktinya ada banyak orang dirasuki oleh iblis. Ada banyak orang mendapatkan jebakan iblis dengan menggugurkan janin.
melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri, dengan cara iris nadi. Ada banyak cara, menabrakan diri, menjatuhkan diri, banyak cara. Iblis sebetulnya sedang membisikkan dan senjata-senjata iblis sedang diarahkan supaya apa? Visinya tergenapi, yaitu kematian. Karena itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui kesaksian yang disampaikan, pengalaman hidup yang disampaikan oleh Agustina, atau nama yang sering kami panggil adalah Nur. Bapak Ibu yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, mari ini waktunya. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Persembahkan hidup ini. Karena waktu kedatangannya tidak akan lama lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu jam berapa, kapan, tahun berapa Yesus akan datang. Tetapi Yohanes pasal 16, 14 maaf. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus sedang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kita nggak tahu kapan Yesus datang menjemput kita, dan Ia menempatkan kita di tempat yang Ia sediakan di dalam kerajaan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus nyata, dan semua yang diajarkan itu nyata. Yesus yang sama yang pernah menjumpai saya, Yesus yang sama yang pernah mengubah saya. Sampai hari ini saya taat, setia, bukan karena suatu hal, bukan karena mau saya, tetapi karena kehendak Bapa yang menarik saya keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Karena itu saya percaya ada orang-orang seperti Agustina, Nur, yang punya kesaksian hidup, yang akan bersaksi, akan mengalami Tuhan, dan akan bersaksi ke banyak orang, dan banyak orang akan bertobat. Saya juga berdoa, saudara-saudara yang menyaksikan video ini, sudah menyaksikan video ini, saya percaya seperti wanita Samaria yang memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, memberitakan perbuatan Yesus yang ajaib, sehingga orang-orang yang mendengar menjadi percaya dan percaya, supaya surga penuh dengan orang-orang percaya, supaya surga penuh dan neraka kosong. Karena itu saatnya berbalik dari yang jahat dan hidup bersama Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya kesaksian hidup daripada Agustina memberkati kita semua. Berjumpa kembali lain waktu. Saya Pastor Demeling Kueso pamit undur dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Salam. Kamu merasa panas? Iya. Sekarang? Iya. Oke. Jadi waktu saya doain kamu, memang masih ada keterikatan, ya. Makanya waktu di akhir doa saya itu, saya mengajak kamu dengan iman untuk memerintahkan roh jahat dalam hidup kamu untuk keluar. Sehingga kamu rasakan sekarang apa? Panas, ya. Dingin. Aku bagian untuk panas luar biasa, enggak. Gimana, Nur? Panas dingin gitu lah, kayak orang ya
demam. Ya, ingat kamu sudah dimenangkan oleh Tuhan malam ini. Ya, iblis targetkan kamu jadi istrinya. Tapi Tuhan Yesus mau menjadikan kamu pengantennya. Pengantin sorga yang kudus. Kalau iblis hanya datang membunuh dan membinasakan kamu. Ya. Jadi kamu sekarang sudah menang. Iya benar. Memang benar Pak. Nggak bohong itu. Memang iblis tuh hanya datang untuk menghancurkan kita aja. Ya, karena selama bapak tuh masuk sama dia sakit tuh, sama saya dan mama ngerawat dia tuh kita sering dihantui itu Pak. Dan kamu sekarang diperintahkan Tuhan untuk jadi berkat. Beritakan Injil. Apa yang kamu alami dengan Tuhan, kamu harus beritakan, jangan takut. Minta Roh Kudus menuntun kamu untuk memberitakan supaya orang-orang yang ada di tempat kamu bertobat dan menyembah Tuhan Yesus. Jangan setan yang mereka sembah. Ya.